bertemu lagi bersama Putri. Ya, bertemu lagi sama Putri di ruangan ini. Lihat guys, nggak tahu kenapa tiap aku bawain pengumuman buat Impactors, cahayanya kita terang ini gitu loh. Memang ya, hari ini kita memang ditakdirkan untuk beribadah dengan hati yang cerah, secerah cahaya kamarku ini. Khusus hari ini kita mau yang senang-senang dulu karena kita mau memuji Tuhan bersama dan mendengarkan sharing firman Tuhan. Karena sharing firman Tuhan hari ini lanjutan dari minggu lalu, yaitu Maturity Part 3. Part 3 guys, sudah part 3 nih, sudah bawain Kak Rivaldo Marcelino. Mantap gak tuh? Dijamin seru dan pasti mantap firman Tuhannya. Jadi jangan skip-skip kayak drama Korea yang kalian tonton biasanya atau anime yang kalian suka skip-skip kayak aku. Ya kayak aku suka skip-skip guys. Buat kalian yang mau kasih persembahan, jangan lupa buat scan barcode setelah ini. Tada! Nah, buat kalian yang mau kasih persembahan, ingat bahwa kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Alright, sebelum kita mulai ibadahnya, aku mau ingetin guys, kalau kita ada Youth NBC lagi dong, Easter Celebration Pasca guys. Cepet banget ya, tanggalnya kapan sih? Langsung mark di kalender kalian, langsung tulis di kalender kalian bahwa tanggal 24 April hari Sabtu 2021 ya teman-teman, bukan 2022, nanti salah. Jam 5 WIB, jam 6 WITA, dan jam 7 WIT. Siapkan hati kalian buat mengikuti acara ini, dan jangan lupa buat tetap stay update dengan follow Instagram @mdcyouth.id @mdcyouth.id ini ya. Follow supaya kalian tetap dapat notifikasi dan nggak ketinggalan sama informasi update tentang Easter Celebration ini. Sebelum kita mau ibadah, aku mau ingetin bahwa kita ada Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Jadi pastikan kalian nggak lupa karena kita juga ada perjamuan kudus waktu hari itu. Jadi siapkan hati kalian ya teman-teman. Yuk, kita tutup mata. Sekarang kita mau berdoa. Ayo teman-teman, tutup mata. Aku lihat kalian sudah tutup mata kok. Oh iya, aku lihat. Oke, langsung aja kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini karena kami bisa berkumpul bersama meskipun by online Tuhan. Tapi kami bersyukur banget Tuhan masih bisa beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan dan mendengarkan sebagian sharing dari firman hari ini. Tuhan, Engkau berkati yang membawakan sharing firman hari ini yaitu Kak Rivaldo Marcelino. Engkau yang berkati juga tim Praise and Worship Tuhan yang memimpin jalannya ibadah hari ini Tuhan. Tuhan juga Engkau berkati kami yang mendengarkan Tuhan. Engkau yang sertai kami Tuhan agar kami bisa fokus dan bisa mendapat berkat dari Engkau Tuhan dan bisa membagikan berkat ini untuk orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kami akan mulai ibadah. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin. Enjoy the process of God, Impactors. Berharaplah kepada Tuhan, hai Impactors, dari sekarang sampai selama-lamanya. Harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Di masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, mari kita sama-sama bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kasih-Mu karyamu. Kasih-Mu karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah
percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal Tuhan rancangan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Hanya pada-Mu kami percaya Tuhan, hanya pada-Mu kami berharap. Ini hidup kami Tuhan, kami hanya bersandar kepada-Mu saja Tuhan. Katakan tak pernah gagal rencana-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, Ku percaya, ku aman di dalam-Mu Tuhan. ku aman Oh, dalam-Mu. katakan harapanku di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menaruh harapan kami ke dalam-Mu Tuhan. Kami menyandarkan hidup kami ke dalam-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu ini kami bisa memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur kami punya Allah seperti Engkau, yang gak pernah meninggalkan kami, yang rancangannya gak pernah gagal dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pegang kehidupan kami.
Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, sebab hamba-Mu ini pendengar Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara, Kau urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya setiap firman itu bisa tumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap impacters Tuhan yang ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Semua impacters yang percaya katakan, Amen. God bless you impacters. Hai Impacters, Happy Sunday. Kembali lagi dengan aku, Aldo di sini. Kita mau sedikit flashback tentang tema kita dalam bulan ini, yaitu tentang maturity. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu tanda kedewasaan, yaitu bertanggung jawab dalam perkataan kita. Nah, dalam berbicara, kita harus punya tujuan. Maksudnya apa? Seperti yang sudah Kak Betuel sharingkan minggu lalu, yaitu ada 3 hal. Harus membangun, harus sesuai dengan keadaannya, dan yang ketiga, harus memberitakan tentang anugerah Allah. Nah, hari ini juga kita masih akan membahas tentang maturity. Tapi maturity tidak hanya berbicara tentang perkataan saja, tetapi dengan melakukan dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti yang Yesus katakan kepada Allah Bapa dalam kitab Yohanes 17 ayat 4. Aku bacakan ya. Di Yohanes 17 ayat 4, Alkitab mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus melakukan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang Allah berikan, apa yang Allah percayakan kepadanya. Saat ini, mungkin teman-teman belum bekerja seperti orang tuanya teman-teman. Tetapi teman-teman tahu, sebenarnya Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada teman-teman semua, termasuk aku juga. Nah, salah satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu kita harus belajar dengan sepenuh hati dan dengan semangat. Nah teman-teman, sebelum lanjut, aku mau tanya nih. Kalau dengar tentang kata belajar, apa sih yang pertama kali muncul di pemikiran teman-teman semua? Ada 3 hal mungkin ya. Kalau aku memandang sendiri tentang belajar itu. Yang pertama, belajar itu mungkin sesuatu yang membosankan. Karena hanya sebagai suatu rutinitas belaka yang kita lakukan berulang-ulang tiap minggunya. Atau yang kedua, belajar itu hanya untuk menyenangkan hati orang tua kita, biar gak dimarahi. Atau mungkin kayak ada beberapa teman-teman juga melakukan belajar supaya di dalam weekendnya dia bisa main HP. Karena ada beberapa mungkin aturan orang tua, gak boleh main HP selama weekdays, tapi waktu weekend boleh main HP. Nah, kita belajar biar bisa main HP itu. Atau yang terakhir, teman-teman justru belajar hanya untuk memperoleh nilai yang bagus. Nilai yang bagus itu nantinya juga akan kita gunakan untuk masuk ke universitas favorit yang kita inginkan. Apakah seperti itu teman-teman? Nah teman-teman, tahu nggak teman-teman kalau dalam seminggu kita menghabiskan waktu sekitar 40 sampai 50 jam dalam belajar. Baik itu belajar di sekolah maupun les. Dan apabila kita dengan terpaksa melakukan semua itu, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Setiap pembelajaran yang teman-teman lakukan sehari-hari itu akan sia-sia kalau teman-teman melakukannya dengan terpaksa. Mari kita lihat dalam kitab Amsal 12 ayat 24. Aku bacakan aja. Di Amsal 12 ayat 24 mengatakan, Tangan orang rajin memegang kekuasaan,
tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Apakah teman-teman masih sering terpaksa dalam belajar? Ataukah teman-teman justru antusias? Di dalam firman Tuhan, orang yang rajin memegang kekuasaan. Artinya, orang yang rajin bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Sedangkan orang yang malas mengakibatkan kerja paksa. Artinya, orang itu tidak menghasilkan apa-apa. Kita lihat lagi di ayat yang kedua, di Amsal 22 ayat 29. Firman Tuhan berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang rajin di sini disamakan dengan orang yang cakap. Ia dipercaya oleh banyak orang. Bahkan di ayat ini disebutkan, ia akan berdiri di hadapan raja-raja. Bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Seperti yang berikut ini. Nah, berdasarkan firman Tuhan tadi, kita harus menjadi jawaban, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Bayangin, ini teman-teman, ini orang lain. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau diri kita sendiri tidak terisi? Apa yang mau kita kasih ke orang lain? Nah, sekarang bagaimana caranya biar kita bisa memberkati orang lain? Ya, kita harus belajar. Kita harus pastikan bahwa diri kita terisi terlebih dahulu. Karena pada saat diri kita terisi, kita dapat memberkati orang lain. Loh, tapi kosong lagi. Terus gimana kalau kosong lagi? Ya, diisi lagi. Terus diisi lagi. Artinya, belajar itu merupakan suatu proses terus-menerus. Bukan sesuatu yang selesai, sudah tidak mau belajar lagi. Tapi harus terus-menerus belajar. Biar kehidupan kita bisa menjadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Pastikan diri kita terisi agar kita bisa memberkati lebih banyak lagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, sama seperti ilustrasi tadi. Aku juga pada saat semester 2 pernah mengalami yang namanya jenuh dalam belajar. Aku merasa kalau belajar di kelas dan belajar sendiri itu hasilnya akan sama saja. Tetapi semakin kesini, aku menyadari kalau aku tidak menghasilkan apa-apa. Banyak orang yang datang kepadaku, mungkin mereka pengen tanya, minta solusi tentang apa yang terjadi dalam kasusnya mereka itu. Tapi pada saat aku tidak belajar itu, aku gak bisa memberkati mereka. Sama kayak gelas tadi. Pada waktu kita tidak mengisi gelas itu dengan air, maka kita juga tidak bisa memberkati gelas yang lainnya. Dalam hidupku juga, aku gak bisa menjawab apa yang orang-orang datang itu perlukan, apa yang mereka butuhkan. Karena aku sendiri kosong. Nah, bagaimana aku bisa dihormati? Bagaimana aku bisa menjadi cakap kalau aku tidak memperlengkapi diriku dengan yang menjadi tanggung jawabku, dengan belajar? Nah, teman-teman, aku diingatkan oleh ayat Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang, bagaimana dengan teman-teman semua? Teman-teman sudah diselamatkan.
Sudahkah kita antusias dalam belajar? Begitu juga dalam kehidupanku. Mungkin aku sekarang nggak sama kayak teman-teman lagi. Aku udah nggak duduk di bangku sekolah lagi. Aku udah nggak kuliah lagi. Aku udah di dunia kerja. Tetapi aku masih harus terus belajar dalam setiap hal yang aku hadapi. Bagaimana aku bisa memberkati orang lain apabila hidupku tidak terisi? Mau nggak teman-teman kita melihat belajar itu sebagai sesuatu yang menggairahkan. Biar hidup kita itu bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Percayalah, hal yang Tuhan berikan kepada teman-teman, apa yang Tuhan percayakan kepada teman-teman, itu merupakan suatu anugerah. Biar kita bisa terus menjadi berkat buat orang lain yang ada di sekitar kita. Pastikan teman-teman punya hati yang sungguh-sungguh, giat, rindu untuk belajar. Rasa jenuh, rasa bosan bisa terjadi, wajar, normal. Tapi pada saat kita mengalami itu, kita minta ke Tuhan. Tuhan tolong, karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang mau dan Dia mampu untuk menolong kita. Dia mampu untuk memberikan kita semangat. Dia mampu untuk memberikan kita hati untuk kita sungguh-sungguh dalam kita melakukan tanggung jawab kita, yaitu dalam belajar. Jadi teman-teman, hari ini kan teman-teman sudah dengar sama-sama bagaimana orang yang rajin itu menghasilkan sesuatu yang baik. Dia bisa disebut sebagai orang yang cakap, sehingga hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang yang lain. Sedangkan orang yang malas, dia justru tidak menghasilkan apa-apa. Hidupnya ya sekedar menjalani kehidupan yang sia-sia belaka. Pastikan hidup kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah teman-teman, kita udah sama-sama belajar bagaimana orang yang rajin itu akan menghasilkan suatu kecakapan. Orang yang cakap dapat menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat buat orang yang ada di sekitar kita. Sekarang, mau nggak teman-teman meresponi firman Tuhan ini? Teman-teman, giat sungguh-sungguh dalam belajar. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong aku, biar aku bisa semangat, bisa antusias dalam belajar. Supaya teman-teman bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar teman-teman. Sekarang, mau nggak teman-teman berbagi kepada teman-teman di sekitarmu tentang kebenaran firman Tuhan hari ini? Supaya teman-teman yang ada di sekitar teman-teman bisa menjadi berkat juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus dewasa Tuhan dalam tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bantu kami Tuhan, biarlah kami bisa semangat, kami bisa antusias selalu dalam belajar Tuhan, dalam apa yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Supaya apa yang kami lakukan itu semuanya untuk kemuliaan-Mu sendiri Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia Bapa. Berikan kami hati yang terus giat dalam Engkau Tuhan, giat dalam melakukan setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus, terus beserta dan lindungi kami dalam apapun yang kami lakukan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan terus tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Impacters, gimana sharing hari ini? Memberkati banget kan dari Kak Rivaldo Marcelino. Jadi pastikan kalian langsung share di Instagram kalian. Dan jangan lupa ya follow Instagramnya, yaitu Impacters MTV ini. Supaya kalian tetap dapat update-nya guys, setiap hari. Dan setiap hari juga setiap minggu, pokoknya pasti ada update yang bakal berguna banget buat kalian. Jangan lupa buat kontak dengan kakak kontak leader kalian.
Kalau misalnya kakak kontak leadernya lupa nge-chat kalian, ya semoga mereka nggak lupa ya. Kalian juga bisa langsung cek kakak kontak leader dan bilang, Kak, ayo kita kontak leader bareng. Oke, gitu aja hari ini ibadahnya. Oh, udah harus berpisah lagi. Dan make sure kalian setiap minggunya, setiap hari Minggu jam 8 pagi kalian langsung cek YouTube Impactor, karena ibadah bisa diakses dari jam 8 pagi. Oke semua, see you, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.